Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam yang kita cintai ini dan kita selalu makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Yang sakit dari keluarga kita, tetangga kita, kita doakan semoga segera disembuhkan. Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, bencana, semoga diringankan musibah menjadi penghapus dosa-dosa, paling tidak menjadi teguran agar kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai musibah menjadi hukuman. Itu yang kita selalu hindari. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, pelayan-pelayan kita ini cilik-cilik semua ya. Masya Allah. Ya, sampai saya kalau fokus ya kalau perhatian saya. Biarkan dulu dibagi-bagi ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita masuk di pembahasan kita, pelajaran kita, masih kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah kitab Nuzhatul Muttaqin. Salah satu kitab syarah dari sekian banyak syarah atau penjelasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab-kitab ulama dulu, apalagi kumpulan-kumpulan hadis seperti Riyadhus Shalihin, itu kemudian ulama-ulama setelahnya tugasnya mensyarah, menjelaskan agar umat bisa memahami dalil-dalil, karena dalil-dalil itu harus dipahami. Memahami dalil itu dengan berbagai macam ilmu, termasuk diantaranya ilmu bahasa, karena teks-teks dalil itu semuanya aslinya berbahasa Arab, Quran berbahasa Arab, hadis-hadis berbahasa Arab,
maka tentu ilmu bahasa yang paling dibutuhkan di dalam memahami dalil adalah ilmu bahasa Arab. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu bab, yaitu bab al-iqtisadi fit ta'ah. Al-iqtisad artinya ekonomis. Iqtisad itu ekonomi kan? Di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menjalankan ketaatan kita di dalam beragama, di dalam berislam. Ya, ada bab namanya, Imam Nawawi memberikan bab ekonomis di dalam taat kepada Allah, di dalam beribadah, di dalam amal soleh. Nah, bagaimana penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomis di dalam beribadah, ekonomis di dalam taat kepada Allah? Beliau kemudian mengumpulkan di dalam bab ini beberapa ayat dan beberapa hadis. Di antaranya di sini beliau sebutkan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjadi susah, agar kamu menjadi celaka. Jadi Islam ini bukan untuk menyusahkan, apalagi sampai mencelakakan. Jadi jangan sampai kita beragama malah ribet, jadi susah. Ya, mafhum mukhalafahnya Islam, Quran itu untuk memudahkan hidup kita, membahagiakan kita dunia sampai akhirat. Yang kedua, beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa ingin kemudahan untuk kalian, dan Dia Allah tidak ingin kesulitan untuk kalian. Jadi Allah ingin kita mudah, tidak ingin kita hamba-hambanya susah. Maka agama itu prinsip dasarnya, ya, secara umumnya diformat, didesain untuk memudahkan manusia. Tetapi yang sudah dimudahkan jangan dimudah-mudah. Jadi mudah dengan memudah-mudahkan itu berbeda. Gampang dengan menggampang-gampangkan itu berbeda. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Nawawi mengutip beberapa hadis. Yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha, masuk ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya. Jadi dulu rumah Nabi itu terdiri dari bilik-bilik, kamar-kamar, hujurat. Karena Nabi ada beberapa istrinya, maka setiap istri ada kamar-kamarnya. Jadi jangan dibayangkan rumah Nabi itu rumah yang seperti istana,
Tidak. Itu rumah Nabi yang sekarang menjadi kuburan beliau bersama dua sahabatnya. Itulah luas rumah Nabi dulu. Ya, karena memang kehidupan ketika itu juga sangat sederhana. Bangunan-bangunan rumah juga tidak seperti sekarang. Sesungguhnya Nabi masuk ke dalam kamarnya Aisyah atau rumahnya Aisyah. Wa indaha imra'atun, dan bersama Aisyah ada seorang perempuan bertamu kepadanya. Qala, Nabi kemudian berkata, man hadhihi, siapa ini? Siapa perempuan ini? Kalau laki-laki hadha, kalau perempuan hadhihi. Itu bahasa Arab, ada laki-laki, ada perempuan, ada jenis kelaminnya, ya. Dan tidak ada kelamin ketiga. Kata Nabi, siapa perempuan ini? Qalat, dia berkata, Aisyah menjawab, hadhihi fulanatun, dia adalah fulanah. Kalau laki-laki fulan, kalau perempuan fulanah. Jadi menyebutkan orang tanpa namanya, biasa dibilang si fulan, si anu, kalau gitu. Lagi ngapain si anu ini, si perempuan itu? Tadhkuru min sholatiha, kata Aisyah, dia sedang menceritakan sholatnya. Artinya bahwa dia banyak sholat, hebat sholatnya. Jadi merasa dia sudah sholat dengan mungkin merasa melebihi orang lain. Qala, maka Nabi kemudian berkata, mah, bukan manggil mama gitu kan, bukan bahasa Indonesia, ya mama. Mah di sini dikatakan kalimatu nahyin wa zajarin. Jadi ini satu kata digunakan untuk melarang atau menghardik. Kira-kira apa itu maknanya? Gitu kan. Jadi ketika Aisyah mengatakan dia sedang cerita tentang kelebihan ibadahnya, kata Nabi, ya kira-kira menghardik ya, atau kenapa? Iya, menyangka. Ya, menyangkal atau menyangka. Lalu kata Nabi, alaikum bima tutiqun. Lakukanlah apa-apa yang kalian sanggup. Fa wallahi, maka demi Allah, Nabi bersumpah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Nanti akan ada penjelasannya apa yang dimaksud dengan bosan. Wa kana ahabbuddin, dan agama yang paling dicintai ilaihi kepada Allah, madawama sahibuhu alaihi, yaitu apa yang didawamkan oleh pelakunya, yang dilakukan secara rutin oleh pelakunya. Itu praktek agama, beragama yang paling dicintai Allah, yang tidak musiman, tetapi yang dilakukan secara kontinu, secara mudawamah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan, disepakati oleh Al-Bukhari nomor salasa wa arba'in, nomor 43, wa Muslim, dan Imam Muslim rakam 785, 785,
wa mi'ataini wa wahid wa ishrin 221. Wa makna la yamallullah, lalu di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan Allah tidak bosan. Maksudnya la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum. Allah tidak memutus pahala dari kalian dan tidak memutus ganjaran daripada amal-amal kalian. Jadi Allah tidak akan pernah memutus, tidak akan pernah menghentikan memberikan pahala kepada hambanya sampai hamba itu berhenti melakukan sesuatu amal. Hatta tamallu, sampai kalian bosan. Maksudnya kalau manusia bosan sampai dia meninggalkan. Jadi kan ada orang misalnya semangat, ya kan, lalu kemudian dia tinggalkan. Di hadis lain Nabi pernah mengingatkan, jangan kalian seperti si fulan, dulu rajin qiyamul lail kemudian dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Bukan karena dia benci qiyamul lail, tapi karena cara dia berqiyamul lail itu yang membuat dia lama-lama meninggalkan. Ya, dari awal ketika dia ikut pengajian, dapat guru yang bisa memotivasi dia, mendoktrin dia, lalu dia semangat, langsung tiap malam qiyamul lail, langsung 13 rakaat atau 11 rakaat tiap malam. Ya, lalu lama-lama akhirnya bosan, dikurangin, lama-lama akhirnya ditinggalkan. Itu yang dimaksud dengan Allah tidak bosan sampai kalian bosan beramal atau beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, afadal hadis, faidah manfaat pelajaran dari hadis. Di sini ada disebutkan 6. Yang pertama, karahatu kathratil ibadati khasyatal malali wal futur. Makruh, dimakruhkannya memperbanyak ibadah, dikhawatirkan menjadi bosan dan futur. Futur itu artinya menjadi dingin. Jadi orang yang tadinya semangat menjadi dingin. Itu yang kita khawatirkan. Makanya selalu berproses, bertahap. Ya, kebaikan-kebaikan juga itu bertahap. Berislam juga harus bertahap. Itu yang dikhawatirkan itu. Ya. Yang kedua, al-i'tidalu wat tawassutu fi ada'il ibadah. Al-i'tidal adil, wat tawassutu pertengahan. Dari situlah kata wasit, penengah. Jadi wasit itu tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke, namanya wasit harus tengah-tengah. Ya. Di dalam menunaikan ibadah. Jadi dalam ibadah pun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh yang tidak wajib kita wajibkan. Tidak boleh yang tidak dilarang kita larang. Itu di antara bentuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Yang ketiga, aktsarul a'mal thawaban. Bahwa yang paling banyak pahala dari amal-amal kita itu adwamuha wa in qallat, yang dilakukan secara rutin, secara mudawamah, meskipun jumlahnya sedikit. Ya, sedekah walaupun sedikit, karena itu yang kita mampu, tetapi rutin. Itu dicintai oleh Allah. Zikir kita mungkin tidak banyak, walaupun perintahnya kan kalau berzikir itu tidak disuruh berzikir sedikit. Uzkurullaha
dzikran katsiran, jelas perintahnya. Zikir itu diperintahkan kita memperbanyak. Maka untuk mencapai target banyak, maka orang berlomba-lomba dalam menggunakan waktunya, kapan dan dimanapun. Selama berzikir tidak di tempat-tempat yang diharamkan, tidak boleh di kamar mandi, di toilet. Selain itu bebas. Jangan kita melarang apa yang tidak dilarang oleh Allah, bahkan diperintahkan dilakukan secara banyak. Dan banyaknya kita berbeda-beda. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fil mudawamati 'alal qalil, di dalam mendawamkan, merutinkan yang kecil, yang sedikit. Ya, merutinkan yang sedikit. Istimraru ta'ati, maka di situ terdapat istimroriyah dalam ketaatan. Ada kesinambungan di dalam ketaatan. Bidzikri, dengan zikir kepada Allah. Wal muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Wal ikhlas, wal iqbal ala Allah Ta'ala, di dalam dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam menghadapkan seluruh amal-amal kita dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita ini juga ada ruangnya kan, masing-masing ruang hati manusia itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menata ruang hati kita ini sehingga pas apa yang kita masukkan. Jadi berproses. Yang kelima, al-qalilud daim, yang sedikit tetapi rutin. Yazidu 'alal katsiril munqati', lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Dan itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai semangatnya di awal doang, ya lama-lama futur, tinggalkan dan hilang. Dan Al-Fakir pribadi banyak melihat murid-murid jamaah ya di dalam berdakwah, dalam ngajar, gitu kan. Dalam berkiprah, saya pulang dari Madinah itu tahun 95. Mulai mengajar di Bugis Salam ini tahun 96, 97. Begitu juga di tempat lain. Jadi kita banyak melihat ada orang-orang dulunya semangat gitu kan. Lama-lama entah kemana sekarang. Itu yang kita khawatirkan. Ya mungkin karena caranya. Ya. Ada yang di depan orang semangat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditonton oleh manusia melakukan apa yang selama ini dia larang. Ya, banyak contoh-contohnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka disinilah makna, salah satu makna itu yang proporsional. Bukan menggampang-gampangkan, bukan memudah-mudahkan, tetapi beragama memang begitu desainnya. Tidak boleh kita ekstrim, berlebih-lebihan di dalam satu masalah. Kemudian yang keenam, tawfiyatun nafsi haqqaha minal mubahat, memberikan jiwa haknya, memberikan hak jiwa daripada hal-hal yang dimubahkan, yang dibolehkan itu kan. Fihi, di dalamnya ajrun wa thawabun, pahala dan ganjaran. Idza kana al-qasdu taqawwi 'ala al-'amali shalih wa ibadatillah, kalau tujuannya itu dalam rangka untuk kita lebih kuat di dalam beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal mubah. Jadi jiwa kita ini jangan dilarang-larang juga. Jadi boleh kita memberikan haknya jiwa kita. Hak jiwa itu apa? Dia istirahat, ya kan, santai, rehat,
Ada hal-hal yang pengen kita makan, selama itu halal, kita mampu, ya nggak apa-apa sekali-sekali. Yang mau kita pakai, yang mau kita beli, selama itu halal, silakan. Itu namanya memberikan hak kepada jiwa kita. Tapi jangan dibiarkan, jangan melakukan yang diharamkan. Jadi selama yang mubah itu yang netral kan. Jadi kalau hukum agama itu kan cuma 5 atau cuma 2, perintah dan larangan. Yang perintahnya kuat jatuhnya wajib, yang perintahnya tidak kuat jatuhnya sunnah, yang larangannya kuat jatuhnya haram, yang larangannya tidak kuat jatuhnya makruh, yang tidak diperintahkan, yang tidak dilarang jatuhnya mubah, netral ya. Jadi jangankan yang sunnah, yang mubah pun boleh kita lakukan. Tetapi ada syaratnya, bukan untuk foya-foya, bukan untuk senang-senang, tetapi untuk kita menguatkan jiwa kita di dalam beribadah dan beramal soleh. Seperti sekarang ini, waktu liburan, ya boleh kita berikan kesempatan pada jiwa kita untuk libur, jalan-jalan, ya tadabbur alam. Diharapkan nanti setelah liburan kita lebih semangat kerja, lebih semangat ibadah gitu. Ya, jangan sebaliknya, kelamaan istirahat lalu kemudian menghindari masuk kantor malah jadi malas. Itu yang kita tidak inginkan. Sama dengan juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hadis pertama. Hadis kedua, wa an Anasin radhiyallahu an, dan dari sahabat Nabi yaitu Anas radhiyallahu an, qala, dia berkata, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 rombongan laki-laki. Rahtun, kata rahtun itu dalam bahasa Arab laki-laki yang berjumlah antara 3 sampai 9 orang. Jadi rombongan kecil. Jadi ada 3 rombongan, semuanya laki-laki. Kalau tadi perempuan kan menemui Aisyah, datang kepada buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada bilik-bilik istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya datang kepada kamar-kamarnya Nabi, ke rumah Nabi. Apa yang mereka lakukan? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bertanya, ingin mengetahui tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penasaran mereka. Falamma ukhbiru, maka tatkala mereka dikabarkan, mereka tahu Nabi begini sholatnya, begini zikirnya, begini doanya, dan sebagainya. Ka'annahum taqalluha. Setelah mereka tahu bagaimana ibadahnya Nabi, seolah-olah mereka menganggap sedikit. Waqalu, artinya sedikit bagi dia gitu. Waqalu, dan mereka berkata, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau ibadah Nabi seperti itu, seperti yang dia tahu, ya bagi kita ini lebih sedikit. Jadi dianggap itu kurang. Kalau Nabi ada garansinya, kan kalau kita garansi apa? Ada nggak di antara kita yang dapat garansi ibadahnya pasti diterima, dosanya pasti diampuni? Ya kita kan semua berharap. Kalau Nabi ada garansi. Qala ahaduhum, maka berkatalah salah seorang di antara mereka, menyimpulkan, amma ana, adapun aku, fa usallil laila abadan, saya akan sholat malam selama-lamanya, malam tidak tidur. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, wa ana asumu dahra wa la uftir,
saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Artinya setiap hari dia berpuasa di siang hari. Wa qala al-akhar, berkata juga yang lain, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, saya akan menjauh dari perempuan dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, lalu datanglah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini kan pemahaman keliru kan? Ini pemahaman yang tidak iktisad, pemahaman ekstrim kan? Bentuk-bentuknya berbeda-beda. Ini kan hanya 3 contoh. Ya, tapi seringkali di dalam prakteknya itu ada contoh-contoh cara beragama yang ekstrim. Lalu Nabi datang untuk meluruskan. Faqala, lalu Nabi berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian kan yang mengatakan begini dan begini. Seperti tadi itu, ada yang mengatakan saya akan sholat malam, tidak akan tidur, saya akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun, saya akan menjauhi dari perempuan, tidak akan nikah selama-lamanya. Kalian kan mengatakan seperti itu? Tentu mereka, ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, amma wallah, demi Allah, untuk menguatkan. Jadi kalau Nabi bersumpah itu tidak main-main. Jadi ingin menegaskan. Makanya tidak boleh kita bersumpah dengan hal-hal yang sepele. Karena ini ada konsekuensinya, menggunakan nama Allah. Apalagi kalau dipakai untuk berbohong. Ya, kita kadang-kadang sumpah demi Allah ini untuk berbohong. Sebagian orang. Atau datang ya Pak, datang ya Bu, insya Allah. Itu biasanya kalau orang Indonesia nggak datang. Nah makanya saya dulu waktu di Madinah, ketika kalau janjian sama orang Arab, teman-teman, kalau saya bilang insya Allah, dia tanya, ada insya Allah Indonesia apa Islam? Katanya. Rupanya mereka udah tahu, ada bocorannya gitu. Karena orang-orang Arab di Saudi itu banyak berinteraksi dengan orang Indonesia, karena di setiap rumah hampir ada orang Indonesia, minimal sopir, minimal pembantu rumah tangga. Jadi tahu betul orang Indonesia itu. Makanya jangan kaget Bapak Ibu sekalian kalau haji, umroh, ya mereka lebih, kadang-kadang mereka yang duluan ngomong sama kita, apa kabar? Murah-murah gitu. Karena mereka punya kamus hidup di rumahnya. Makanya jamaah saya kalau mau berangkat haji umroh, saya tidak pernah ajarkan mereka bahasa Arab. Percuma gitu. Orang Arabnya yang sudah paham bahasa Indonesia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai di mana ya? Perkataan Nabi ya. Demi Allah, ini sesungguhnya aku la akhsyakum lillah, adalah sungguh orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Kira-kira ada nggak orang yang lebih takut kepada Allah seperti baginda Rasulullah? Ada nggak kira-kira merasa saya lebih takut kepada Allah daripada Rasulullah? Ya, itu harus syahadat ulang itu. Nah kata Nabi, saya sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Wa atqakum lahu, aku orang yang bertakwa kepada Allah di antara kalian. Paling takut, paling bertakwa. Kalau kita nggak boleh nih ngaku-ngaku seperti ini. Lakinni akan tetapi aku asumu wa uftir, saya berpuasa. Kalau waktunya berbuka, saya berbuka. Nabi juga tidak tiap hari berpuasa. Ini ada mau mengalahkan Nabi. Wa usalli wa arqud, saya salat tapi kalau ngantuk tidur. Makanya kalau kita salat dan ngantuk, tidur saja dulu. Tapi ini salat sunnah. Kalau salat wajib,
Kalau waktu sholat kita ngantuk, berarti salahnya kita. Mungkin kita begadang, mungkin kita kurang tidur. Kurang tidurnya kenapa? Begadang, nonton bola, atau acara-acara yang tidak bermanfaat. Nah, makanya salahnya kita. Jadi kalau kita ketiduran, jangan menyalahkan Allah, salahkan diri kita. Mungkin kita kurang ikhtiar, kurang berdoa kepada Allah, dan sebagainya. Ada orang sebagian, kenapa bangun subuhnya terlambat terus? Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takdir itu ada sebabnya kan. Nah, ini juga orang-orang datang ke masjid juga takdir juga, bisa bangun cepat. Takdirnya kok bisa? Karena dia mengambil sebab terjadinya takdir yang baik. Nah, kalau ada sebagian orang menjemput takdir dengan cara-cara yang tidak baik. Musibah itu takdir, tapi takdir itu ada takdir baik, takdir buruk. Kapan menjadi baik, kapan menjadi buruk, tergantung penyebabnya kan. Kalau banjir bandang yang terjadi di Aceh, di Sumatera itu kan jadi musibah buruk kan. Kenapa? Karena kita merusak alam. Buktinya pohon-pohon itu dipotong-potong rapi, ada tulisannya. Kira-kira yang potong, yang tulis itu jin apa manusia itu? Atau alam yang nulis? Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, saya sholat tetapi juga tidur. Kemudian wa atazawwajun nisaa, dan saya nikah. Nabi istrinya banyak. Walaupun motivasinya bukan seks. Karena kalau Nabi ingin nikah dengan motivasi seks, Nabi lakukan itu di usia 30 tahun. Tapi Nabi melakukan itu setelah usianya di atas 50 tahun. Tahu sendiri kan, orang di atas 50 tahunnya sudah mulai menurun. Itu untuk versi Nabi ya. Jadi kalau tuduhan orientalis, Nabi ini katanya banyak istri, playboy. Ya kan, orang-orang orientalis kan begitu capnya kepada Nabi. Nah, dibantah. Kita harus cerdas membantah itu. Pertama, dari sisi Nabi tidak. Kalau playboy kan bukan di usia itu. Yang kedua, perempuan yang Nabi cari, yang Nabi nikah itu orang-orang tua semua, rata-rata. Masa playboy nyari yang nenek-nenek? Playboy apaan itu? Ya. Nabi istrinya ada yang 60 tahun. Satu-satunya istri Nabi yang gadis adalah Aisyah. Ini asli gadis nih. Ya, ketika Nabi wafat, usia Aisyah baru 18 tahun. Sebetulnya dari sisi kemanusiaan banyak sahabat yang pengen menikahi janda Nabi, tapi sudah dikunci. Makanya tidak boleh menikahi janda Nabi. Makanya istri-istri Nabi itu namanya Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Tidak boleh dinikahi ibu kita sendiri. Wa atazawwajun nisa, saya menikah dengan perempuan. Lalu kata Nabi, faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang membenci sunnahku, artinya ajaranku, falaysa minni, maka bukanlah dia dari umatku. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati Al-Bukhari rakam 5000 wa salasa wa sittin 5063, wa Muslim, dan Muslim rakam halaf wa arba'umiyah wahid 1401. Afadal hadis, faidah pelajaran ringkas dari hadis. Yang pertama, al-iktisadu fil ibadah, sesuai dengan judulnya tadi, ekonomis di dalam ibadah. Pentingnya kita ekonomis, memahami ibadah itu secara tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstrim berlebih-lebihan atau ekstrim berkekurang-kurangan. Jadi ekonomis itu bukan minimalis, berbeda. Ya, tapi tidak boleh melebihi porsi maksimalnya, tidak boleh lebih kurang dari porsi minimalnya. Jadi ambil yang proporsional.
Jadi ekonomis itu bukan pelit, ya. Tapi bagaimana setiap apa yang kita pakai itu sesuai dengan peruntukannya, itu namanya ekonomis. Ya, bukan pelit atau bukan juga boros. Itu kan konsep iktisad. Yang kedua, fadlu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hirsuhum 'alal izdiyadi minal ibadati wat ta'at, dan kegandrungan mereka, antusiasme mereka ingin senantiasa meningkatkan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah. Jadi mereka penasaran itu kan, pengen tahu mana sih yang semestinya kita lakukan ini. Ya, maka dia nanya kepada sumbernya. Datang ke istri-istri Nabi kan. Jadi kalau kita ingin tahu seseorang yang memahami asli seseorang itu adalah siapa, kita tanya. Jangan kita baca dari media, ya kan? Jangan baca dari informasi yang di luar gitu kan. Datang kepada orang-orang yang hidup bersama dia. Siapa yang paling tahu kita? Siapa yang paling tahu para suami itu? Istri. Makanya sahabat datang ke rumah ketika ingin tahu tentang bagaimana keseharian baginda Rasulullah SAW. Kalau kita di luar ini kan kadang-kadang ada acting, kadang-kadang ada bohong. Kalau kita di rumah kan kelihatan asli. Maka yang tahu asli kita adalah orang-orang di rumah, istri, suami, anak-anak. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-targhibu fin nikah. Hadis ini juga menunjukkan dorongan untuk menikah. Maka yang belum menikah, kita anjurkan untuk menikah. Islam menyuruh kita menikah. Ya. Maka yang agar orang bisa menikah, maka dimudahkan. Islam itu secara prinsip dasarnya memudahkan pernikahan. Jangan mempersulit. Karena di dalam pernikahan itu banyak sekali manfaatnya. Nabi mengatakan, siapa yang menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Itu garansi Rasulullah. Fattaqullaha fin nisfil akhar. Tugas kita kalau sudah menikah itu menjaga 50% yang tersisa. Jadi kalau orang yang membujang itu 100%. Ya, yang dia harus jaga. Kalau yang sudah menikah tinggal 50%. Nah, artinya ada beban-beban hidup yang tertunaikan, terbayarkan melalui kita menikah. Ya, termasuk berkah hidup. Itu orang yang sudah nikah jauh lebih berkah hidupnya daripada yang hidup membujang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, karahiyatu siyamid dahri. Hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita, makruh hukumnya, bahkan bisa menjadi haram, berpuasa sepanjang tahun. Yang kelima, karahiyatu qiyamil laili kullihi. Makruh hukumnya salat malam sepanjang malam. Kalau salat malam pasti di malam hari kan. Jangan ada pernah pejabat karena semangatnya dibilang, saya setiap malam salat duha katanya. Ya kalau nggak ngerti jangan ngomong. Ya, saya alhamdulillah setiap malam saya salat duha. Ya, karena dia mau samakan ketika kampanye. Ya, kampanye di satu daerah. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau saya menang, kita akan membangun jembatan-jembatan di sini. Dibisikin sama asistennya, Pak, di sini tidak ada sungai. Karena sudah terlalu janji, kalau begitu sungainya kita akan bangun. Jadi semangat itu harus juga proporsional.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keenam, at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihi, dan menjadikan beliau qudwah teladan, fit tawassuti, di dalam pertengahan, wal i'tidal, dalam adil proporsional, wa haqiqatit taqarrubi ilallahi ta'ala, dan di dalam hakikat beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan seperti itu kan. Saya kalau sholat, tapi kalau ngantuk tidur, Nabi istirahat. Nabi juga, makanya ya banyak hadis-hadis Nabi bercanda dengan anak kecil, berlomba lari dengan istrinya, iya kan? Bercanda juga. Suatu hari Nabi dengan sahabatnya, kemudian ada makanan ringan. Jadi memang salah satu sunnah itu kalau kita ngumpul-ngumpul begini ada makanan ringan. Nah di sini sudah menjalankan sunnah ini, tapi jangan juga terlalu ringan. Ya. Jadi jangan makanan ringan kerupuk terus. Nah, kemudian sambil ngobrol, kan ngobrol itu agak asik juga karena dengan ada minuman, ada makanan gitu kan. Nah kemudian diam-diam itu Umar mencandai Nabi. Jadi korma yang dia makan itu bijinya diletakkan di depan Nabi. Ya. Jadi setiap makan korma bijinya ditaruh di depan Nabi. Tujuannya nanti ingin melucu, nih lihat Nabi nih paling banyak makannya gitu kan. Nah, lalu Nabi sadar, tapi nggak dilarang, dibiarin aja. Tapi Nabi cerdas kan. Lalu kata Umar bin Khattab, siapa di antara kita nih yang paling banyak makannya? Nah, lihat siapa yang paling banyak bijinya. Nah ini Nabi nih. Kata Nabi, tidak, justru kamu yang paling rakus karena bijinya kamu makan semuanya. Tidak ada bijinya kan? Kamu telan bijinya, kamu yang paling rakus. Hal-hal itu akhirnya menjadi canda. Jadi tidak dilarang seperti itu. Dan itu dilakukan di tempat-tempat yang terhormat. Apalagi kalau di luar, di tempat-tempat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Lanjut. Satu hadis lagi ya. Rasa-rasanya 3 biar ganjil ya. Hadis yang ketiga. Wa an Ibni Mas'udin. Atau kita ambil yang hadis yang keempat, itu terlalu pendek nih. Baru dimulai langsung ditutup nih kalau hadis ketiga. Kita lompat di hadis keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau berkata, Inna dina yusrun. Atau kita ambil yang hadis kelima. Ini hadis keempat senada dengan hadis sebelumnya. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Suatu hari Nabi masuk ke dalam masjid, Masjid Nabawi. Fa idza hablum mamdudun bainas sariyataini. Tiba-tiba Nabi melihat ada tali diikat di antara dua tiang, di antara dua pilar masjid. Faqala, lalu beliau bertanya, ma hadzal hablu, ini tali apa? Karena sebelumnya tidak ada. Ini apa maksudnya tali ini? Kalau Nabi selalu nanya dulu kan. Nabi tidak langsung gunting, apa-apaan ini, nanya dulu, tabayyun dulu. Qalu, lalu mereka menjawab, hadza hablun li Zainab. Ini tali
miliknya Zainab. Zainab binti Jahash, istri Nabi juga. Ya, makanya kan nggak ada yang berani gunting kan istri Nabi. Istri RT aja kita takut kadang-kadang. Istri RW, ibu RW, istri Nabi nggak ada yang berani. Tapi Nabi tetap nanya. Ini adalah talinya Zainab. Fa'idha fatarat ta'allaqat bihi. Tujuannya apa fungsi tali itu? Kata sahabat yang menjelaskan kepada Nabi, kalau beliau jenuh, capek gitu dalam beribadah, kemudian Zainab bergelantungan di situ. Jadi biar tetap bisa tegak sholatnya. Kalau dia capek, dia tidak duduk apalagi sampai berbaring, dia tetap bergelantungan di tali. Jadi fungsi tali itu, kata sahabat, itu punya Zainab dipakai untuk menggelantungkan dirinya, kan? Faqala Nabi SAW, karena ini sikap ekstrim. Ya, jadi istri Nabi pun melakukan hal yang ekstrim. Jadi Allah takdirkan ini terjadi untuk menjadi pembelajaran kita di kemudian hari. Maka Nabi luruskan. Jadi bukan Nabi tidak mengatakan, enggak apa-apa deh, tenang aja, ini kan istri gua nih. Nanti bahaya kalau saya di rumah bisa jadi ribut nih. Ya kalau kita kan begitu biasanya. Ya. Ini kata Nabi, apa kata Nabi? Karena ini sikap yang harus diluruskan, kata Nabi, hullu, lepaskan. Tahallul. Ya tahallul kalau istilah haji kan, tahallul itu melepaskan ikatan-ikatan yang dilarang. Jadi tadinya kan kalau kita ihram itu kan dilarang, ada hal-hal yang dilarang, kita tidak boleh lakukan. Begitu tahallul, dilepas ikatan dilarangnya itu. Kata Nabi, hullu, lepaskan, copot. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang itu sholat di waktu dia semangat, di waktu dia fresh, ya kan? Makanya kalau kita agak-agak kurang semangat, cari cara-cara gimana kita semangat. Makanya disuruh berwudu di wudunya itu dimaksimalkan dengan tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita tertentu kena air, kita lebih semangat. Ada qobliyah, itu kan? Ada pemanasan, sudah ada niat sebelum kita berangkat ke masjid. Itu yang membuat kita semangat. Bayangkan tentang pahala yang akan kita dapatkan kalau saat berjamaah. Nah, kalau kita ada fokus ke sana, pasti kita bersemangat. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza fatara, apabila dia jenuh, dia capek, namanya manusia kan? Falyarqud, maka hendaklah dia istirahat, hendaklah dia duduk atau tidur. Jangan dipaksa-paksakan. Makanya saya kalau di majelis taklim, ya, saya tidak pernah membangunkan yang tidur. Biarkan aja dia istirahat. Ya. Tapi kalau di kampus saya ketat. Kalau saya ngajar di kelas, di kampus, ya ngantuk saya suruh keluar, suruh berwudu. Karena kalau di kampus formal ya, ada aturan. Kalau di masjid, biarkan aja. Ada yang menyelurungkan kakinya, silahkan. Ada yang, karena kalau di masjid ini kan usia beda-beda ya, ada yang, ya, dan banyak-banyak yang nyari tembok. Biarin aja. Kalau kami dulu di Masjid Nabawi nggak boleh Pak ngaji begini. Kalau di tembok Masjid Nabawi kita keliling, kita nggak dengar guru. Jadi kita ada kursi guru, kemudian kita berkeliling di depannya. Begitu datang, mana kitabnya? Sudah hafal belum? Coba kamu hafal, coba kamu baca. Itu ya guru. Nah kalau ini nggak bisa saya praktekkan di sini. Ya, jadi nggak apa-apa yang di tembok-tembok juga. Yang penting kedengaran kan? Alhamdulillah. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, hafadal hadis, pelajaran dari hadis yang pertama, al-islamu
dinut taisir. Islam itu prinsipnya adalah agama kemudahan. Mudah-mudahan juga kita sebagaimana mudah menjalankan hidup dengan Islam juga nanti dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan orang itu kita harus mudah. Jangan mempersulit. Ya, bergaul harus mudah, ketemu salaman, ya, teguran. Yang kedua, at-tanaffulu jaisun fil masjidi lirrijali wan nisa, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah nafilah tambahan itu dibolehkan di masjid baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya tidak boleh kita melarang perempuan ke masjid. Walaupun ada hadis, beberapa hadis yang mengatakan perempuan itu lebih afdol sholatnya di rumahnya, di biliknya. Tetapi bukan itu satu-satunya hadis. Memahami Islam itu kan tidak boleh hanya sebagian hadis. Ada juga hadis lain kata Nabi, jangan melarang perempuan ke masjid. Tidak boleh kita melarang. Yang ketiga, izalatul munkar bil yadi liman yatamakkan min zalika, menghilangkan satu kemungkaran. Tadi itu ngikat di masjid, itu kan ekstrim dalam beragama, itu kan sebagian dari kemungkaran yang harus dicegah. Sebab ekstremisme dalam beragama itu kalau tidak dicegah, dia akan menular, Pak. Dia akan menular, bertambah. Maka dihilangkan kemungkaran itu bisa dengan tangan. Liman yatamakkan min zalika, bagi siapa yang mampu. Kira-kira siapa, Pak, yang sekarang ini dalam konteks kita, zaman kita sekarang, yang bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangannya? Siapa itu? Para pemimpin. Yang bisa menghilangkan kemungkaran dengan mulutnya, dengan kata-katanya siapa? Ulama, guru. Kita semua bisa berkoar-koar. Tutup, nggak boleh ada penjual miras, tidak boleh ada narkoba. Itu kemampuan guru, kiai, ustaz, ulama. Tapi yang bisa menutup tokonya itu tanda tangan pemimpin. Iya kan? Dulu berapa demo, Pak, untuk menutup hotel namanya yang di sana itu? Kau tahu, Pak? Ya di media kan. Ya saya takut menyebut duluan, takutnya kok Ustaz tahu gitu. Kenapa? Dulu demo, Pak, mungkin ribuan kali itu tutup itu. Itu maksiat. Begitu datang seorang gubernur, diambil secari kertas tanda tangan, tutup itu. Itu namanya nahi mungkar dengan taat. Makanya penting kepemimpinan dalam Islam. Jangan kita salah milih pemimpin. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, yang keempat ya, yukrahu ayya'tamidal musalli fi athna'i salatihi ala syai'in. Makruh hukumnya seseorang yang sholat itu bertumpu kepada sesuatu alat di dalam sholatnya. Jadi tidak usah kita, kalau kemampuan kita bisanya duduk, ya duduk. Tidak usah maksa-maksa setiap bangkit pakai tongkat atau bersandar di orang gitu kan. Itu maksudnya. Jadi makruh hukumnya kita bersandar kepada alat apapun di dalam sholat. Kan bisa, kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk. Ya kan? Sekarang ada duduk di kursi. Di zaman Nabi tidak ada seperti itu juga, tapi boleh. Ya kan? Yang tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, ya letakkan depan imam. Ya. Jadi saya sering bilang kalau di jemaah-jemaah yang tidak mau ke masjid itu, bapak-bapak, ayo ke masjid. Jangan sampai begitu datang ke masjid langsung di depan imam. Ya kan? Kalau itu artinya apa itu? Ya sudah jenazah. Nauzubillahi min. Kemudian terakhir jemaah sekalian, al-hathu 'alal iktisadi fil ibadati, dorongan motivasi untuk proporsional ekonomis dalam beribadah, wal amru bil iqbali alaihi binasyatin, dan perintah agar kita melakukan segala sesuatu ibadah amal soleh dengan semangat, dengan bugar. Ya, karena kalau kita lakukan dengan semangat, maka insya Allah juga mendapatkan apresiasi dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
dan begitu juga kalau kita lakukan dengan asal-asalan, dengan malas-malasan, maka juga mungkin nilainya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikianlah jemaah sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.